Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali boleh berbakti pagi hari ini. Seperti terjadwal bahwa khotbah pagi ini dari Lukas pasal 8. Panjang sekali ayatnya 1 sampai 56, tapi kita akan melihat benang merah dari 56 ayat ini. Saudara sekalian, saya akan mulai dengan satu kisah. Di bawah ini kesaksian Mary Jones dan her Bible, Mary Jones dan Alkitabnya, saudara. Saya ingat sekali karena waktu saya bertobat di usia masih remaja sekali dan saya tidak punya Alkitab. Karena papa mama saya bukan orang Kristen dan saya bukan orang Kristen dari kecil, tapi Tuhan bawa saya di bawah bimbingan guru-guru sekolah minggu, maka saya dibawa ke sekolah minggu. Salah satu cerita yang saya ingat sekali dan di remaja saya mengalami satu transformasi, yaitu melihat kesaksian Mary Jones and the Bible-nya. Mary Jones dan Alkitabnya. Saudara, siapa Mary Jones? Saudara, Mary Jones usianya waktu itu 16 tahun, dia berusaha memiliki Alkitab. Mau punya Alkitab, mau beli Alkitab. Tapi saudara, Mary Jones itu orang miskin, keluarga miskin. Dari usia 10 tahun sampai 16 tahun, dia menabung untuk bisa beli Alkitab. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kisah Mary Jones, nanti saudara bisa Google, menarik sekali saudara, kesaksiannya saudara. Sehingga Alkitab yang dibeli ini di bawah bimbingan Roh Kudus, saya yakin di tahun 1800. Usia 1800, Alkitab yang dimiliki Mary Jones masih ada di library, di perpustakaan, yaitu di daerah di mana kita bisa melihat saat ini, yaitu sebuah universitas yang sangat terkenal, yaitu Cambridge University. Di sana ada satu kopi daripada Alkitab milik daripada Mary Jones dari tahun 1800, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, Mary Jones memiliki kerinduan yang sedemikian kuat sekali. Dia anak seorang yang sangat sederhana yang bernama yaitu saudara Bapak Jacob Jones dan Mary Jones. Mereka keluarga yang sederhana, mendidik anak dengan baik, dan saat itu anak ini bertumbuh di usia remaja, dia mau beli Alkitab. 40 km dari kota di mana dia berasal untuk beli Alkitab, untuk bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Thomas Charles. Dia bertemu di sana ingin memiliki Alkitab, dan Thomas Charles adalah memang hari itu membagikan Alkitab, menjual Alkitab. Dan dia tidak dapat karena gilirannya panjang, saudara. Dan Thomas di situ melihat bahwa kerinduan Mary Jones begitu kuat, maka Alkitab itu diberikan kepada Mary Jones. Dan Mary Jones menuliskan dalam satu lembaran Alkitab di depan. Di bagian lembaran depannya yang terjemahan dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian. Saya membeli Alkitab ini waktu usia 16 tahun. Saya anak Jacob Jones dan Mary Jones istrinya. Tuhan telah memberikan anugerah kepada saya. Amin. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kerinduan yang seperti ini, saya yakin hari ini kita tidak sulit mendapatkan Alkitab. Kita bisa membeli dengan mudah. Tetapi saudara, kita pernah enggak memikirkan bahwa apa sebenarnya Alkitab itu? Apa itu firman Tuhan, saudara? Hari ini kita dengan mudah bisa mendapatkan di bagian-bagian HP kita, di bagian pembacaan kita, mudah sekali. Tetapi apakah kita memiliki selera, memiliki gairah? Ada satu selera dengan Alkitab, saudara. Maka saya mengambil tema yaitu firman Tuhan dan kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tentang tulisan daripada Injil Lukas ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di dalam sebuah perumpamaan yang diungkapkan kepada para murid-muridnya, perumpamaan ini berbicara tentang benih yang ditaburkan, dan benih itu adalah firman Tuhan. Benih itu adalah firman Tuhan, dan benih itu adalah gambaran yang sangat kuat sekali, gambaran tentang sesuatu yang sangat powerful sekali.
Bapak Ibu yang berkecimpung ataupun memperhatikan tanaman, saudara, kita bisa memperhatikan betapa powerful sekali benih itu, saudara. Dari satu benih akan menumbuhkan benih-benih yang lain. Dari satu benih akan menumbuhkan sebuah tanaman, bahkan pohon, tumbuhan yang berbuah besar, saudara. Salah satu benih yang masih dibicarakan di bagian ini adalah yaitu benih yang ada di dalam tanah yang baik, saudara. Benih yang berkualitas itu, saudara-saudara, kalau ada di tanah yang baik dan berakar, bertumbuh, itu akan menghasilkan tanaman yang berbuah banyak, menghasilkan ribuan benih di dalamnya lagi. Sangat powerful sekali. Dan inilah firman Tuhan, dan itulah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Lukas mencatat dari ayat 4 sampai ayat yang ke-18 tadi. Kalau kita memperhatikan adalah di sana adalah seorang penabur pada waktu menabur, saudara-saudara. Di bagian ini ada 4 macam tanah, ada 4 macam orang yang digambarkan di waktu kita menyaksikan benih itu ditaburkan. Secara singkat saudara-saudara dikatakan yang pertama itu jatuh di pinggir jalan. Yaitu apa saudara-saudara? Dijelaskan di ayat yang ke-5, itu dijelaskan di ayat yang ke-12. Ialah orang yang mendengarnya, kemudian datanglah iblis, dikatakan di sana, lalu mengambilnya firman itu, mengambilnya dari hati mereka, dan mereka tidak percaya, dan tidak percaya itu mengakibatkan tidak diselamatkan. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan itu mengakibatkan dampaknya yaitu tidak diselamatkan. Ini yang pertama perumpamaan itu, tanah yang benih yang jatuh di pinggir jalan. Dan dikatakan yang kedua di ayat yang ke-6, saudara-saudara, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Lalu Yesus menjelaskan di ayat yang ke-13. Apa arti perumpamaan itu? Jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengar sebentar, menerima dengan gembira, tapi tidak berakar, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Sebentar saja, dan pada waktu masa pencobaan datang, saudara-saudara, dia murtad dan dampaknya juga tidak percaya. Jadi perumpamaan yang menggambarkan pertama dan kedua ini mengakibatkan tidak percaya. Dan tidak percaya ini membawa ketidakselamatan. Yang tidak percaya tidak diselamatkan. Dikatakan mereka murtad di sana, saudara. Ayat yang ke-7 adalah jatuh di tanah, di tempat yaitu di semak duri. Semak itu tumbuh bersama-sama, menghimpit sampai mati benih itu. Lalu Yesus menjelaskan di ayat yang ke-14 itu. Arti daripada perumpamaan ini adalah yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, tapi dalam pertumbuhannya mereka dihimpit dengan kekhawatiran, kekayaan, bahkan kenikmatan hidup. Mereka tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan buah yang matang dikatakan. Sehingga dampaknya apa saudara-saudara? Yang ketiga ini dampaknya, kalau yang ke-1, kedua tidak diselamatkan, dampak yang ketiga adalah tidak berbuah. Hidupnya tidak berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, uraian daripada ayat yang ke-14 tadi dikatakan, yang jatuh dalam semak duri, orang yang telah mendengarkan firman, pertumbuhannya terhimpit dengan kekhawatiran dan kekayaan. Saudara-saudara, saya menggarisbawahi bahwa sekarang tantangan kita ini bukan hanya kekhawatiran dan kekayaan saja, saudara, tetapi juga kenikmatan hidup. Ini sangat relevan bagi kita. Firman yang datang di tengah kondisi hidup kita di dunia ini, saudara-saudara, ada tanah, ada tempat yang disebutkan di sana, yaitu bertumbuh bersama dengan semak duri itu. Kenikmatan, saudara. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kenikmatan, orang Kristen bukan tidak boleh menikmati sesuatu. Tetapi yang dimaksudkan kenikmatan ini sesuatu yang menjadi idola, yang menjadi yang utama, yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Arah hidup kita, tujuan hidup kita hanya kenikmatan hidup.
Bapak Ibu saudara sekalian, kehidupan dunia kita hari ini saudara-saudara, kita bukankah kenikmatan menikmati hidup itu saudara-saudara bukan hal yang salah, tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Kekayaan itu yang membawa kepada kenikmatan itu juga dalam pengertian di sini adalah sesuatu yang negatif. Pengajaran kenikmatan hidup sebagai tujuan hidup itu sesuatu yang membahayakan dalam hidup kita. Menghindari penderitaan karena demi kenikmatan. Saya lihat di dalam kehidupan orang percaya hari ini sedang diuji di dalam situasi-situasi seperti itu. Dan seringkali kita seperti apa yang digambarkan di perumpamaan ini. Kita terhimpit, kita tertekan, akhirnya saudara-saudara, apa arti memikul salib, apa arti menyangkal diri, apa arti hidup mengikut Kristus? Menggeser dari segala-galanya yang ada, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, menyangkal diri tidak menarik lagi bagi orang Kristen, saudara. Apa yang disebut dengan pikul salib tidak menjadi sesuatu yang menarik bagi kehidupan anak-anak Tuhan hari ini. Orang Kristen seringkali hanya ingin hidup di tengah-tengah zaman yang gampang, yang enteng, yang menyenangkan, yang membawa hedonisme dalam kehidupan. Kenikmatan hidup kita adalah berdasarkan anugerah Tuhan. Tetapi di dalam anugerah Tuhan itu tidak meniadakan penderitaan, tidak meniadakan salib. Saudara-saudara, ayat yang ke-15 dari pelajaran yang keempat, ada yang jatuh di tanah yang baik, yang berbuah-buah 100 kali lipat. Ayat yang ke-15 dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, ia menyimpannya dalam hati, mengeluarkan buahnya dalam ketekunan. Ini dampak yang keempat. Kalau yang ketiga tadi tidak berbuah, dampak yang keempat ini berbuah lebat, berbuah di dalam ketekunan. Dan kita yakin dan percaya seseorang yang mendengar dengan sungguh dan menerima firman itu, dia akan mengalami keindahannya. Seperti seorang gadis kecil 16 tahun tadi, dia merasakan keindahan firman Tuhan. Inilah anugerah Tuhan dikatakan. 40 kilo berjalan pergi ke satu tempat, yaitu di mana dia berasal dari kota Bala, untuk pergi ke kota itu mendapatkan Alkitab 40 kilo. Meter dia jalan. Zaman dulu tahun 1800. Dia pulang lagi 40 kilo. Kegairahan itu membawa sesuatu pergumulan, tentunya membawa satu kehidupan yang hidup di dalam semangat yang tinggi dan dalam, saudara-saudara. Seorang yang mendengar dan menerima mengalami keindahan dan perubahan hidupnya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kesungguhan hidup, kesungguhan para murid untuk belajar menjadi pendengar, itulah yang menjadi penekanan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengajarkan saudara-saudara. Dan di ayat yang ke-9 kita memperhatikan apa yang membedakan dengan khalayak orang banyak dengan para murid. Murid berkata, murid-murid itu bertanya, dikatakan di ayat yang ke-9. Murid itu bertanya, apa arti perumpamaan itu? Yesus menjawab di ayat yang ke-10, di sana dikatakan, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Orang-orang lain itu hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun mereka melihat, tidak melihat, mereka mendengar, tidak mengerti. Murid-murid bertanya kepadanya, kepada Yesus, apa maksud perumpamaan itu? Saudara-saudara, menarik sekali saudara-saudara, ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Saudara. Inti daripada berita pasal 8 dalam teks tentang penabur ini, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mendengar dengan baik, bagaimana kita bisa mengerti firman yang baik, itu ada kuncinya di ayat yang ke-9. Saudara-saudara, untuk mengerti apa firman yang berbicara kepada kita, itu adalah seperti para murid yang bertanya kepada Yesus. Saudara, adakah setiap kali kita mendengarkan khotbah, mendengarkan firman, merenungkan firman, bersaat teduh bersama, ataupun secara pribadi, kita bertanya seperti murid-murid Yesus itu bertanya kepada Yesus.
Saudara-saudara bertanya, saudara-saudara, ini adalah inti daripada jiwa kita membangun relasi dengan Tuhan. Hari ini banyak orang-orang Kristen yang enggan, bahkan enggak mau, bahkan menolak bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mendengar dan menjelaskan kebenaran ini, hal kerajaan surga. Cerita kisah ini disampaikan kepada Yesus, kepada murid-muridnya. Yesus mengambil satu perumpamaan, yaitu gambaran ini, dan dia mengutip dari satu kitab Yesaya. Di ayat yang ke-10 itu dikatakan di sana, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi orang-orang lain diberitakan dalam perumpamaan, sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Itu dari Yesaya. Saudara harus mengerti kata-kata Yesaya ini adalah satu pengertian di dalam kaitan, yaitu tentang kekerasan hati Israel. Ini berbicara motif kekerasan hati manusia yang gak mau menerima firman Tuhan, saudara. Ada sebagian orang, dan kita percaya sebagai orang-orang reform, oh inikah yang disebut dengan kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan kasih, ya kasih. Kalau enggak. Kalau Tuhan katakan butakan, butakan. Seringkali kita memakai ayat ini untuk bermalas-malasan, tidak membaca Alkitab lagi. Bukankah kita, kalau Tuhan mau, kita bisa membuka mata kita, kita bisa buka telinga kita. Ini seperti Yesaya. Saudara-saudara, kita kehilangan spirit yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita. Ini bukan berbicara, memang ada hal-hal yang bersifat hakikat, yaitu kedaulatan Tuhan di dalam keselamatan kita. Tetapi ketika kita mau mendengar firman Tuhan, ketika kita mau belajar firman Tuhan itu, ada tanggung jawab kita. Yaitu apa? Untuk kita bertanya. Perumpamaan ini ingin memberitahukan, mengajar kita suatu flow yang mengalir, saudara-saudara. Flow-nya itu adalah bagaimana kita mau berdiskusi dengan Tuhan. Bagaimana kita mau berinteraksi dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang perlu kita zoom, kita lihat pengertian ini. Murid-murid Yesus bertanya, ada tanggung jawab manusia. Di bagian kedaulatan Tuhan itu tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Dan respon daripada pendengar itu 4 macam. 4 macam. Dan yang tanah yang terbaik, hati manusia, itulah yang dikehendaki Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu, saudara. Saudara, ketika kita bertanya, kita menggali lebih dalam, kita akan mengalami kelimpahan Tuhan. Kita akan mengalami dan menangkap inti jiwa hati Tuhan. Dan Alkitab itu sangat indah. Zwingli, seorang teolog reform yang sangat terkenal pada waktu itu. Di tangan kita ini ada Alkitab. Dan di tangan yang satu ini adalah pedang. Konteksnya pada waktu itu mereka perang. Mereka sedang perang. Tangan satu Alkitab, tangan satu pedang. Ini bukan berarti orang Kristen semua harus ikut perang, bukan demikian. Kekristenan mengajarkan kita itu terlibat di dalam pergumulan-pergumulan termasuk masyarakat kita. Pergumulan masyarakat, pergumulan dunia, pergumulan manusia. Ada keseimbangan antara Alkitab dengan pergumulan manusia. Kita tidak bisa hanya melihat Alkitab, tidak melihat pergumulan manusia. Tapi kita sebaliknya tidak hanya bisa melihat pergumulan manusia, enggak pernah Alkitab yang kita lihat. Saudara-saudara, Yesaya pasal 6 ayat 9-10 itu memberitahukan, di dalam semangat yang demikian, Tuhan itu berkuasa. Firman itu berkuasa menyelamatkan dan berkuasa untuk menjalankan penghakiman kepada orang yang mengeraskan hati. Kepada orang-orang yang dikeraskan hatinya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan di dalam firman Tuhan inilah yang perlu kita bersama-sama melihatnya, saudara-saudara. Saudara, bagaimana kehidupan hari ini, saudara? Saudara, hari ini yang sudah diselamatkan. Kita yang sudah memperoleh anugerah Tuhan. Kita yang sudah mendapatkan bimbingan firman hari demi hari, saudara. Apa yang kita alami, saudara?
Ayat yang ke-16, 17 itu dikatakan bagaimana mereka yang sudah percaya dan diselamatkan. Apa panggilannya? Yaitu Yesus melanjutkan pembicaraan tentang yaitu perumpamaan tentang pelita. Perumpamaan tentang pelita, saudara. Sudah menarik sekali, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkan di bawah tempat tidur. Atau dikatakan menempatkan di atas kaki Dian, tetapi ada di kaki Dian itulah semua orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat cahayanya. Saudara-saudara, ini bicara tentang apa, saudara? Bagi saudara yang memiliki hati sebagai tanah yang baik tadi, firman ini bertumbuh, firman ini menguasai hidup kita, dan firman ini menjadi terang dalam hidup kita, dan kita ini dalam hakikatnya, dalam statusnya, dalam panggilan kita, yaitu menjadi terang. Pelita itu. 2 minggu ini saya lihat ke atas, lampu gereja sudah diganti semua. Ini terang bukan? Betul? Ya, saudara perhatian di sini, ini enggak murah ya. 20.000 lebih ini. Pasang lampu depan, atas, belakang semua, saudara. Tapi kalau enggak berfungsi terang, enggak ada artinya. Terang itu eksis, saudara-saudara. Terang yaitu menerangi hati kita, terang itu menyalakan pelita kita ini, dan terang itu akan eksis. Saudara, ini bukan bicara saudara dan saya dipanggil untuk pamer rohani, enggak. Yesus juga menegur para orang-orang Farisi yang suka pamer rohani, berdoa di pinggir-pinggir jalan. Bukan itu maksudnya. Pelita itu dinyalakan, pelita itu bersinar, itu adalah hakikat kita, itu adalah status kita, itu adalah panggilan kita. Kekristenan saudara dan saya itu dipanggil dalam satu komitmen tekad menjadi terang di tengah dunia ini. Ketika firman itu masuk dalam hidup kita, ketika firman itu bertumbuh berbuah, itu akan membawa satu panggilan di mana dikatakan perumpamaan tentang pelita itu. Kita dipanggil di tengah dunia ini menjadi terang. Menjadi terang, saudara-saudara. Firman Tuhan kita hari ini ada di tengah dunia yang gelap. Firman Tuhan menyadarkan kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesusahan, ketekanan, dan juga keimpitan, kegelapan, saudara. Tetapi firman itu menyatakan, jadilah terang. Tuhan menghendaki saudara dan saya demikian, saudara. Ayat yang ke-18, saudara perhatikan di sana. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang dianggapnya ada padanya. Saudara, ini ayat yang agak sulit dan perlu kita renungkan bersama, saudara. Yesus mengatakan siapa yang mempunyai akan diberi. Jika yang mempunyai telinga menerima firman di hati yang baik, akan diberikan pengertian, firman itu akan menghasilkan buah. Tetapi yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dianggapnya ada padanya, diambil juga daripadanya. Saudara dan saya di dalam kekristenan kita, di dalam spiritualitas kita, kita tidak bisa diam atau tidak bisa berhenti. Kekristenan itu tidak bisa stuck. Kekristenan yang hidup, yang sehat itu akan maju, akan bertumbuh, saudara. Kalau tidak bertumbuh, dia akan mundur atau sebaliknya akan mati. Saudara, Yesus mengatakan kepada yang punya akan ditambahkan, yang enggak punya akan diambil. Saudara, saya punya sahabat-sahabat dari waktu kecil. Waktu SD, dia jago Alkitab. Saya kalah jauh menghafal Alkitab. Dia lomba Alkitab luar biasa. Tapi itu berhenti pada waktu SD saja. Ketika saya mendengarkan kisah hidup selanjutnya, sedih sekali. Firman itu berhenti di situ, sudah mati. Bahkan di hari tuanya, jangankan ingat ayatnya, sudah lupa semuanya. Ini bukan perkara demensia, ini bukan perkara pelupaan, bukan. Tetapi ini perkara yaitu kehidupan yang sudah mati di sana rohaninya. Dan sesuatu yang tidak dia miliki akan diambil, akan dirampas kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita belajar, saudara. Kita tidak boleh statis, kita tidak boleh diam. Either kita maju forward atau kita akan mundur, bahkan hilang. Di dalam kekristenan akan demikian. Kita nggak bisa berkata, sudahlah demikian aja Pak, saya akan menjadi orang Kristen yang seperti ini. Enggak. Kita mau maju atau kita akan mundur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini belajar daripada perumpamaan talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Yang 1 malas nggak dipakai, diambil lagi, dikasihkan, bahkan yang 5 ditambahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, gunakan waktu kita baik-baik. Gunakan kesempatan karunia yang ada. Prinsipnya adalah use it atau lose it. Gunakan atau hilang, saudara. Saya punya kaki kanan ini pernah mengalami cedera cukup lama, 3 bulan. Saya susah sekali karena engkel saya itu bergeser, retak, jatuh di Marubra. Dan nggak bisa jalan. Saya harus pakai alat bantu, tongkat dan sebagainya. Saya nggak tahu, hari ini saya lihat kaki saya lebih kecil sebelah kanan daripada kiri. Rupanya pada waktu 3 bulan nggak dipakai, otot itu mengecil. Saudara, ibaratnya otot kita, kalau nggak dipakai, kita akan habis otot itu. Otot itu akan habis. Tapi kalau otot itu akan dipakai, dia akan kuat, tambah kuat, menopang kita. Either kita mau use it atau lose it. Yang main musik, saya dulu senang sekali main musik seperti saudara Pendi. Tapi akhir-akhir ini jarang saya main. Begitu suruh main sama tim musik kami, Ibu Peggy bilang, Pak Joni main gitar. Saya, waduh tersiksa sekali, bengkak semua itu sudah jari saya. Karena sudah lama nggak pernah dipakai. Saudara, mari kita belajar, saudara-saudara, prinsip rohani di dalam kehidupan kita. Gunakan waktu baik-baik. Lose it, kalau tidak hilang itu. Bagaimana kita boleh melangkahkan semuanya? Ayat yang ke-20-21 bicara tentang ketaatan, saudara-saudara. Bicara tentang ketaatan. Di tengah-tengah keadaan itu Yesus dikaitkan dengan ibu dan saudara-saudaranya. Mereka berkata, itu ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Dan Yesus berkata, ibu dan saudaraku adalah yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat prinsip hidup, yaitu ketaatan melakukan firman Tuhan. Ini disebutkan saudara di dalam persaudaraan, saudara-saudara. Indah sekali, saudara-saudara. Kehidupan rohani kita itu saudara seiman. Dan ini bersifat bernilai kekal, saudara. Kita nanti di surga itu mempunyai status sebagai saudara seiman, sebagai seorang keluarga besar, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dipakai di dalam pengertian daripada saudara, di dalam pengertian pada kehidupan bersama, dalam spirit gereja Tuhan. Seperti di ayat 1, 2, dan 3, kita bertemu dengan Maria Magdalena, kita bertemu dengan Yohana, kita bertemu dengan Susana. Mereka 3 orang yang berbeda. Satu orang yang pernah dirasuk setan, orang yang unclean, yang berdosa, yang najis. Dikatakan di sana mereka bersama dengan bukan hanya Maria Magdalena dengan Susana, tetapi dengan Yohana. Yohana itu adalah seorang istri pejabat penting di zaman Herodes, yaitu Kusa. Seorang istri bendahara, menteri keuangan hari itu. Mereka dimenangkan, mereka percaya kepada Kristus, status sosial mereka tinggi, mereka bisa bersama dalam satu pelayanan bersama. Siapa yang menyatukan? Jelas di sini bicara tentang Kristus. Kasih Kristus yang menyatukan mereka. Mereka pernah mengalami kasih Tuhan yang bersama-sama dialami. Yang satu mengalami ketika dia dirasuk oleh roh jahat, dibebaskan. Itu kasih terbesar bagi Ibu Maria Magdalena. Demikian juga kepada Yohana maupun Susana. Bahkan dengan perempuan-perempuan banyak hari itu.
Persaudaraan inilah yang didasarkan kasih Kristus, spirit gereja Tuhan di dalam keberbedaan apapun. Saya yakin saudara-saudara, firman Tuhan ini tetap relevan bagi kita. Bagi kita yang mau taat melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kemudian di ayat 22, ayat 25 secara cepat kita bertemu saudara-saudara, yaitu kehidupan di tengah badai kehidupan ini. Kehidupan di tengah krisis. Kita berjumpa dengan satu teks di mana angin ribut yang diredakan. Murid-murid Yesus dibawa kepada satu situasi sebagai murid, sebagai pengikut, sebagai anak-anak Tuhan tidak menutup kemungkinan ada badai yang dialami kepada setiap anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya. Tetapi Yesus meredakan angin ribut itu. Angin ribut itu diredakan. Secara singkat saudara-saudara, peristiwa ini ingin mengajarkan apa saudara? Jelas Lukas ingin memberitahukan ada kuasa Tuhan di tengah alam semesta ini. Ada kuasa Allah di tengah kehidupan badai kita, saudara. Tetapi ingat, angin dan air itu pun menjadi tenang. Inilah suatu perkara yang kita harus pegang, kita harus imani dan kita percayai di tengah kesulitan hari ini, saudara. Dan ada pertanyaan yang penting di dalam teks ini. Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Ketika mereka panik, air mulai masuk ke perahu itu. Di dalam tahap-tahap tertentu, melihat keadaan seperti ini, mereka panik, mereka berteriak. Dan Yesus mengajarkan ketika sudah melakukan mujizat ini, saudara-saudara. Ketika Yesus sudah bertindak, Yesus bertanya, di manakah kepercayaan? Pertanyaannya saudara-saudara, di tengah badai kehidupan kita hari ini pun, saudara, sama, di manakah imanmu? Saya mengutip satu pelajaran penting dari kesaksian Jared Wilson. Jared Wilson seorang pendeta muda yang sangat luar biasa. Dia seorang konselor, penulis buku, banyak buku yang dihasilkan, artikel-artikel yang menarik. Istrinya cantik, 2 anaknya lucu-lucu. Tahun 2019 menggemparkan gereja di Amerika. Dia mati bunuh diri. Orang bertanya, kenapa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pendeta tidak kebal dengan segala masalah. Kita rentan, kita rapuh. Jared Wilson itu pelayanannya kepada orang-orang yang sakit mental. Orang-orang yang bermasalah, tetapi pada waktu diagnosa diberikan di sana, dia mengalami depresi besar. Depresi berat. Dan itu membawa akibat yang sangat menyedihkan. Ini pelajaran penting bagi kita, saudara. Adakah kita hidup menyadari hidup kita itu rapuh? Kita rentan, kita nggak bisa berkata aku kuat, aku Superman, aku orang yang tidak bisa dihantam dengan badai, tidak. Dan disinilah kita harus belajar, saudara-saudara, firman yang diperdengarkan itu, firman yang diberikan itu, saudara-saudara, firman yang berkuasa di sana, tidak menutup kemungkinan ini mengiringi hidup kita di tengah badai ini, saudara. Tetapi percayakah kita kepada Tuhan? Saudara dan saya, kita percayakah kepada Tuhan? Dan pada waktu mereka menyaksikan angin itu tenang, badai itu tenang seketika. Seperti mobil yang ngebut tiba-tiba berhenti di sana, saudara. Mereka kaget dan tercengang dan bertanya, siapakah gerangan ini? Siapakah gerangan pribadi itu? Saudara, bukankah saudara dan saya seharusnya juga melihat ada pelajaran yang penting? Bukankah kita seringkali tidak percaya dan tidak mengenal kepada Tuhan? Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Oh Pak, itu kan kelihatan harmonis keluarga itu. Rapuh, banyak keluarga juga banyak dihantam oleh badai-badai, saudara. Kalau mau buat foto keluarga yang harmonis itu gampang. Panggil AI, dia buatkan. Oh, harmonis sekali. Cakep-cakep, cantik-cantik. Kalau mau kelihatan harmonis pakai seragam sama-sama. Suami istri seragam sama-sama. Tapi sampai di rumah sudah saling terkam bersama-sama.
Saudara-saudara, kita seringkali hanya mengikuti artificial harmony. AI artificial. Tiruan-tiruan, tipuan-tipuan, saudara-saudara, gambar-gambar. Saudara-saudara, di gereja pun hampir sekarang tergoda dengan gambar-gambar harmoni saja, saudara-saudara. Tetapi adakah kita ini orang-orang yang sungguh percaya, sungguh mengenal Dia, sungguh mengenal Kristus? Kita ada di dalam dunia yang serba tidak pasti, saudara. Saudara, perang dunia dikatakan yang ketiga ada di depan kita. Hati saya semakin gentar melihat bagaimana gejolak-gejolak yang ada, bagaimana akibat-akibat yang ada. Kita hanya berfokus kepada doa-doa akibat peperangan-peperangan yang ada di Timur Tengah, yang ada di Amerika, di Israel, di Iran, saudara-saudara. Ya, itu harus menjadi pergumulan doa kita. Tetapi saudara pernah menyadari enggak ada peperangan yang lebih dahsyat, yaitu di batin manusia ini. Saudara dan saya dalam batin kita ini ada peperangan yang dahsyat sekali. Kita itu pribadi yang harus utuh dari seluruh aspek emosional, aspek intelektual, aspek jiwa spiritual, aspek tubuh fisik, aspek sosial. Semua ini ada dalam kehidupan kita hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi tubuh yang utuh, hidup yang utuh. Terang itu ada di dalam hidup kita yang utuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan itu bukan sekedar kehidupan yang aman, damai, saudara-saudara. Kita memperhatikan di sini, di tengah badai kehidupan itu ada. Dan juga kita bisa melihat, saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita hari ini. Bagian yang kedua, yang selanjutnya ada peperangan rohani. Kehidupan itu adalah peperangan rohani. Di ayat yang berikutnya dikatakan di sana, saudara-saudara, kita memperhatikan ayat 26 sampai 39. Teks itu bicara peperangan rohani, saudara-saudara. Ada orang yang kerasukan setan yang tinggalnya di kuburan. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia itu dirasuk setan. Pasukan setan yang ada di sana yaitu yang disebut dengan legion. Legion itu artinya 6.000. Satu unit 6.000 pasukan Romawi, saudara-saudara. Artinya kuat sekali, super kuat, membahayakan sekali. Dan dia tinggal di kuburan, saudara. Dan Yesus melihat orang yang kerasukan setan ini ditengking dan dibebaskan. Jiwa manusia itu berharga di hadapan Allah dan Tuhan melihat itu, saudara. Dan di bagian yang akhir saya mengambil contoh, yaitu ayat yang terakhir di mana kita bisa melihat kisah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Siapakah Yairus? Yairus adalah kepala daripada sinagog, kepala pada rumah ibadat. Yang kita tahu di awal-awal bagian kisah Yesus, bagaimana mereka melayani dengan baik, masuk ke sinagog Yesus justru ditolak. Siapa yang menolak? Kepala sinagog. Tetapi hari itu kepala sinagog sedang mengalami krisis kehidupan. Dia mengalami di mana anaknya yang hampir mati, dikatakan di sana. Bahkan di situ orang berkata sudah mati. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada jalan keluar lagi. Kepala sinagog yang bernama Yairus ini ingat nama Yesus. Dia teriak pada Yesus. Dia berseru kepada Yesus dan berkata, tolonglah kami ya Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dibangkitkan anak Yairus itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa daripada firman itu yang bertindak di dalam kehendak Allah, dalam kasih karunia-Nya. Bukan hanya kepada anak Yairus, juga menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus satu-satunya jalan. Only one way. Hanya satu jalan. Yesus satu-satunya jalan. Inilah pelajaran yang penting dari peristiwa itu. Mereka sudah berusaha. Wanita perempuan itu sudah berusaha untuk mencari kesembuhan. Anak Yairus itu sudah diusahakan supaya tidak mati. Tetapi siapa yang bisa menolong? Yesus, only one way. Satu jalan, hanya Yesus. Sehingga Petrus dalam Yohanes pasal 6 berkata, ketika Yesus berkata, mengapa kamu tetap ikut aku? Ikut mereka semua.
Petrus berkata, "Guru, perkataanmu adalah hidup yang kekal. Kepada siapa lagi aku harus pergi?" Kita perlu Tuhan yang menopang kita. Amin. Kepada siapa kita harus pergi? Only Jesus. Hanya Yesus. Kita bersama hari ini bersama memegang tangan Yesus. Dan Yesus akan menopang hidup kita selalu. Ini pelajaran dari Lukas 8. Ada seorang gadis kecil ketika melihat sungai yang deras itu mengalir dengan kuatnya. Sang ayah berkata, sang papa bilang, "Ayo kita menyeberang, nak." Gadis itu berkata, "Enggak mau, Pak. Itu deras sekali, itu bahaya, Pak. Ayo jalan cepat, nanti tambah lama tambah deras, tambah lemah tambah kuat. Pegang tangan Papa." Anak itu tutup tangannya, dia berkata, "Enggak, Papa. Ayo." Anak itu, "Enggak, Pak." Ketika Papa berkata, "Ayo nak, cepat nak." Anak itu berkata, "Pak, aku takut." Dia untuk pegang tangan Papa takut. Papa berkata, "Sini nak tanganmu, Papa pegang." Anak itu harus sadar. Papa pegang tanganmu. Papa tangan yang kuat, yang perkasa akan pegang tanganmu dan akan bawa engkau sampai ke seberang. Saudara, gadis kecil itu menyerahkan tangannya. Papa bawa seberang. Biarlah firman Tuhan hari ini saudara-saudara boleh mengetuk hati kita. Kita menjadi pendengar-pendengar yang baik. Kita pegang tangan Tuhan, itu agama. Itu usaha, itu upaya. Tuhan pegang tangan kita, itu kasih karunia. Itu kekristenan, itu iman, itu kasih Tuhan. Bukan kita yang pegang tangan Tuhan. Sesungguhnya ketika kita buka hati kita, Tuhan pegang tangan hidup kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan satu lagu.